Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Rara di Teras Hijrah rubrik Kisah Hijrahku. Seperti biasa di sini saya tidak sendiri dan alhamdulillah sudah ada yang menemani yaitu Ustazah Nurmini Huzaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Mau dipanggil apa nih? Ustazah Nurmini, Umu Adibah atau? Biasanya kalau nama di sosmed saya itu Umu Adibah. Umu Adibah. Jadi biar lebih akrab aja ya. Iya, Umu Adibah. Masya Allah. Di sini kami pengen tahu nih Ustazah, Umu Adibah, titik awal hijrah seorang Umu Adibah. Nah itu seperti apa sih? Oh iya, jadi ketika itu saya adalah mahasiswa baru di sebuah universitas yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, saat itu kami mulai melakukan perkuliahan. Di tiap selesai sesi kuliah itu biasanya kita ruangan kuliah itu bergantian. Jadi, saya melihat ada kakak-kakak angkatan yang di atas saya itu menunggu untuk bergantian menggunakan kelas ruang kuliah itu, dan beberapa di antara mereka mengenakan pakaian yang menurut saya tidak lazim untuk dikenakan para mahasiswi waktu itu, yaitu kerudung yang lebar dengan gamis yang lebar. Karena terus terang saja di angkatan saya itu waktu itu kan satu angkatan itu sekitar 200 orang, anggaplah 100 laki-laki, 100 perempuan. Yang pakai kerudung aja itu enggak habis jari saya untuk menghitung, jadi masih langka tahun itu tuh orang berkerudung saja masih langka. Nah ini saya menemukan di fakultas saya itu orang mahasiswi pakai gamis, pakai kerudung yang lebar gitu ya. Jadi saya ketika itu merasa aneh dengan pakaian mereka itu. Hingga suatu hari bagi para mahasiswa baru itu ada yang namanya kegiatan Stadium General. Stadium General mentoring agama Islam. Ketika itu hadir seorang ustazah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pakaian yang dikenakan oleh seorang muslimah ketika dia berada di kehidupan umum. Ketika itu saya baru sadar, oh inikah yang jadi alasan kenapa kakak-kakak itu mengenakan pakaian seperti itu. Ternyata yang dianggap aneh tadi. Iya, yang saya anggap aneh itu ternyata itu adalah aturan Islam. Sayangnya saat itu saya masih belum tertarik. Maksudnya saya tahu aja. Ya, informasi saja. Jadi saya sepakat kalau wajib. Ya wajib sih, cuman nggak dulu untuk saat ini boleh nggak gitu ya. Menawar. Iya, menawar gitu. Hingga berjalanlah waktu demi waktu. Suatu ketika ini titik hijrahnya itu, gongnya itu. Jadi karena kesibukan sebagai mahasiswa baru, saya itu baru punya kesempatan mencuci itu biasanya di hari Sabtu. Karena kita kuliah, praktikum, lalu kemudian bikin laporan, itu super sibuk sekali. Jadi bisanya itu nyuci hari Sabtu gitu. Jadi biasanya sebelum saya kuliah, di hari Sabtu itu saya rendam dulu cucian saya, baru nanti pulang kuliah baru dicuci. Kebetulan saya kamar mandi kami itu agak luas gitu ya. Jadi bisa untuk saya menaruh baskom di pojokan. Kamar mandinya tidak di dalam kamar kos, kita menggunakan kamar mandi itu bersama-sama gitu. Jadi pas pulang kuliah, ketika saya mau cuci satu baskom pakaian saya itu hilang semua, satu baskom gitu ya. Jadi ketika itu kan memang mayoritas pakaian saya itu adalah kemeja sama celana jeans. Saya pakai kerudung waktu itu alhamdulillah karena saya dari madrasah. Cuman mari kita pikirkan gitu, sekepepet apa sih maling itu sampai mencuri cucian dari rendaman yang masih disabun gitu loh. Dan berat juga itu. Dan yang tersisa itu adalah satu-satunya bawahan yang saya miliki adalah rok. Cuma disisa itu yang ditinggal. Bukan, karena memang jarang pakai. Jadi tidak termasuk yang tercuci hari itu. Jadi kalau sekarang itu saya pikir mau mendoakan semoga maling itu mendapat hidayah gitu ya, meskipun sebenarnya apa yang dilakukan akhirnya membuat saya untuk memutuskan untuk, kan saya harus beli baju baru, saya harus beli
pakaian baru. Kalau kemarin kan juga mikirnya kenapa belum memutuskan untuk mengenakan pakaian yang sesuai syariat itu karena Sayang masih banyak baju gitu ya ya. harus beli baru kan Iya, gitu ya. iya. Nah ini sudah nggak ada dan harus beli baru. Mm-mm. Masa saya harus beli celana lagi sementara saya tahu bahwa mengenakan pakaian yang dijelaskan oleh ustazah di acara Stadium General itu ternyata adalah kewajiban, bukan sekedar pilihan mau enggak gitu ya. Dan kemudian suatu hari juga pas mentoring agama Islam itu dijelaskan tentang ini yang saya tidak dapat sampai saya itu kuliah gitu ya. Padahal saya sekolahnya itu dasarnya kan agama gitu ya. Tapi saya tidak dapat ini, yaitu apa? Uqdatul Kubra. Nah, ya betul. Dari mana saya, untuk apa saya hidup, dan akan kemana saya sesudah kehidupan ini. Jadi awalnya itu hanya sekedar informasi juga, dari mana saya, ya dari Allah. Untuk apa saya hidup, untuk terikat dengan perintah dan larangan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian nanti mau apa sesudah kehidupan ini? Ya nanti di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan. Saya suatu hari saya mikir, saya jawab apa sama Allah gitu ya. Ketika ditanya, kenapa sampai mati kamu tidak berjilbab? Kenapa sampai mati kamu tidak menutup aurat dengan sempurna? Apa yang menghalangi coba? Padahal sudah tahu Gitu ya. Padahal pakaian-pakaian tidak syar'i sudah Allah ambil dengan perantara pencuri itu gitu ya. Masa mau ganti dengan pakaian yang masih seperti itu lagi? Ya akhirnya saya memberanikan diri untuk berkunjung ke rumah yang saya tahu itu kos-kosan tempat kakak-kakak yang saya lihat itu. Kemudian saya bilang saya mau hijrah gitu ya. Kemudian kakak saya juga bilang dengan pembina mentoring agama Islam saya waktu itu, Kak, saya mau untuk menutup aurat dengan sempurna seperti kakak. Tapi saat ini saya hanya punya rok. Boleh tidak saya itu untuk saat ini saya lagi ngumpulin uang buat bisa beli pakaian seperti yang kakak kenakan gitu ya. Boleh nggak saya masih seperti ini dulu gitu ya. Kakaknya kayak gimana ya gitu ya, mau jawab enggak tapi ini anak sebenarnya mau hijrah gitu ya. Mau jawab iya nggak benar juga. Ternyata itu beliau sampaikan kepada teman-teman beliau. Suatu sore gitu ya, tiba-tiba datang beberapa orang kakak ke rumah saya membawakan pakaian yang syar'i tadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu ya Ustazah, titik mula akhirnya seorang Ummu Adibah bisa hijrah sampai alhamdulillah hari ini ya. Iya. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat seorang Ummu Adibah diistiqomahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, jazakillahu khairan Ummu Adibah sudah berbagi kepada sahabat semua. Mudah-mudahan juga sahabat di luar sana mendapatkan insight yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua tadi diistiqomahkan. Yang belum hijrah segera hijrah, dan yang sudah hijrah tetap istiqomah hingga yaumil akhir insyaallah. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.